Pembacaan Alkitab 2 Mei. Perjanjian Lama Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 16 ayat 31. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnyalah obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia merobohkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai di Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnyalah dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang ada di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnyalah di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnyalah kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu,
sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota itu, orang Filistin, membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja." Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkannya lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentakkannya lepas patok tenunan dari lungsing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimanakah mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknyalah Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnyalah mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkannya oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria kata mereka, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita." Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, "Telah diserahkanlah oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, merusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita." Ketika hati mereka riang bergembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang
Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, menyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkukkanlah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan di Esitaol, di dalam kubur Manoah ayahnya. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Pembacaan dari Perjanjian Baru, Yohanes 2 ayat 1 sampai 25. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya lah pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu bahwa yang ada di dalam hati manusia. Pembacaan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi sebaru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titanya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 14 ayat 17 sampai 19. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.